Kebijaksanaan Jaka Tingkir bagian 24. Sorak gemuruh menyambut kemenangan Jaka Tingkir dan wajah Sultan Trenggono berseri-seri ketika Jaka Tingkir cepat membetulkan letak pakaiannya lalu menghadap padanya. Hamba yang berdosa besar menghaturkan sembah kepada Gusti Sultan. Bagus, Jaka Tingkir. Kau sudah datang kembali dan tak usah bicara tentang dosa. Semua kesalahanmu sudah kuampuni dan mulai sekarang, kau tidak boleh berjauhan dari aku. Sang Prabu segera memerintahkan para punggawa berkemas karena hendak kembali ke Demak. Jaka Tingkir mengajukan permohonan agar supaya adik angkatnya, Mas Manca dan dua orang kawannya Ki Wuragil dan Ki Wila diperkenankan pula ikut. Sultan Demak menyetujui, malah berkenan memberi pangkat kepada tiga orang ini yang tentu saja membuat mereka bergirang dan berterima kasih. Jaka Tingkir mendapatkan kembali kedudukannya yang lama, yaitu kepala tamtama. Malah ia amat dikasih sang Prabu, dianggap putra sendiri. Tak pernah pemuda perkasa ini berpisahan dari samping Sultan Trenggono dan selalu hadir sebagai pengawal pribadi di setiap persidangan. Makin lama makin besarlah pengaruh dan kekuasaan Jaka Tingkir yang merupakan anugerah terbesar bagi pemuda itu ialah kesempatan ini dipergunakannya untuk menyambung tali kasih antara dia dengan putri keempat. Mas Manca setelah menerima kedudukan dan kemuliaan, tidak melupakan Sriyanti. Diboyongnya kekasihnya ini ke Demak. Adapun Ki Wuragil dan Ki Wali juga mendapat bagian kebahagiaan Jaka Tingkir. Mereka tetap merupakan penghibur-penghibur dengan kelakar mereka, malah kadang-kadang Sultan Trenggono sendiri berkenan menikmati hiburan mereka dan memberi hadiah kepada mereka. Akhirnya Jaka Tingkir diangkat oleh Sultan Trenggono menjadi adipati di Pajang. Saudara-saudaranya yang amat setia kepadanya, yaitu Mas Manca, Ki Wuragil dan Ki Wila, mohon perkenalan Sultan untuk ikut dengan Jaka Tingkir ke Pajang. Permohonan ini dikabulkan, maka berangkatlah mereka ke Pajang dan hidup penuh kemuliaan dan kebahagiaan di Pajang. Jaka Tingkir tidak melupakan jasa-jasa para gurunya. Ki Ageng Butuh dan Kiai Buyut Banyu-Biru tidak dilupakannya. Orang-orang bijaksana ini ia angkat menjadi penasehat dan keluarga mereka mendapat jaminan secukupnya. Makin lama nama Jaka Tingkir makin terkenal dan dia menjadi seorang di antara para adipati yang amat dikasihi Sri Sultan dan amat besar kekuasaannya. Apalagi setelah ia akhirnya dipungut mantu oleh Sri Sultan, menikah dengan putri keempat, pengaruhnya makin besar. Pada masa itu, Sultan Trenggono selalu berusaha meluaskan kerajaan Demak. Sultan mendapat bantuan seorang guru agama yang selain terkenal sebagai seorang guru agama yang pandai, juga terkenal sebagai seorang ahli perang yang banyak siasatnya. Namanya Falatehan atau ada yang menyebutnya Fatahillah. Dengan bantuan Falatehan inilah banyak tempat diduduki oleh kerajaan Demak. Pertama-tama Banten diduduki diganti namanya menjadi Jayakarta. Juga Cirebon direbut dan diduduki. Boleh dibilang, seluruh daerah pantai Jawa di utara dari Banten sampai Gresik dikuasai oleh Kesultanan Demak. Makin besarlah kerajaan di Demak, malah Sultan Trenggono berkali-kali mengirimkan bala bantuan ke Johor dan Aceh yang berperang untuk merebut Malaka. Kemudian di sebelah selatan, Pajang dan Mataram ditaklukkan dan kemudian Pajang diberikan kepada Jaka Tingkir yang banyak jasanya dalam merebut daerah ini. Malang bagi Sultan Trenggono, di dalam puncak kebesarannya, ketika ia berusaha memerangi Jawa Timur dengan bantuan Falatehan di mana Sri Sultan sendiri ikut serta, Sultan Trenggono tewas dalam pertempuran. Peristiwa ini mematahkan semangat tentara Demak yang tidak melanjutkan peperangan dan kembali ke Demak. Falatehan sendiri kembali ke barat, yaitu ke Banten di mana kelak putranya yang bernama Hasanuddin menjadi Raja Banten. Falatehan atau Fatahillah sendiri kabarnya pergi ke Gunung Jati dan kelak terkenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Sultan Trenggono meninggalkan banyak keturunan. Menurut catatan Babat Tanah Jawa, di antara putra-putrinya yang terkenal adalah Putri Sulung yang menjadi istri Kiai Langgar putra Ki Ageng Sampang. Putranya yang kedua bernama Pangeran Harya yang bernasib malang karena tewas hanyut di Sungai Cemara dalam usia muda dan meninggalkan seorang putra yang masih kecil.